Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami yang pada saat ini kami akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana caranya menajamkan gunting. Sebelumnya akan saya kasih cara pandang. Yang namanya tajamnya gunting ya maksimal setajam gunting itu sendiri. Saya tidak berani memberikan statement setajam silet, karena kalau setajam silet itu dilihat dari bahannya sendiri itu sudah beda sama gunting, karena silet itu sudah melalui orang-orang pinter meneliti mencari bahan yang paling bagus ini di tingkat dunia sana ini untuk membuat sebuah alat yang paling tajam. Akhirnya didapatkan logam yang paling bagus. Kemudian dari segi penampangnya, ukurannya saja sudah beda. Kalau silet tipis, karena memang diperuntukkan untuk ketajaman yang paling maksimal. Sedangkan dari penampang gunting sendiri itu sudah beda, karena lebih besar lagi. Mungkin ada banyak statement mengatakan bahwa ada parang, samurai yang setajam silet. Itu kalau bagi saya bagaimana ya? Ya, Anda buktikan sendiri. Anda adu silet dengan bahan yang lain untuk mencukur rambut yang ada di kulit Anda. Anda tentukan diri, paling tajam mana? Yang jelas ya silet. Kalau saya tetap silet paling tajam. Nah, ini masalah untuk menajamkan gunting sendiri, itu pun tidak ada 5 menit langsung tajam dan sebagainya. Tergantung lihat bahan maupun keadaan. Misal pada waktu kita bekerja yang memerlukan alat gunting, tahu-tahu gunting itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kita mencari cara yang paling gampang untuk menajamkan. Yang jelas tajamnya ya sifatnya hanya sementara. Untuk itu di sini saya ada 3 contoh gunting. Yang jelas ini yang 2 bahannya ini bahan tahan karat, yang ini besi logam biasa, baja biasa. Ini karbonnya pun sudah beda. Misalnya ini yang tak bilang darurat. Ini kita mau kerja, tahu-tahu kok nggak tajam seperti ini, kok tidak tajam. Ini kalau keadaan darurat, kita lihat dulu. Misalnya ini kendor, lah kita ketok aja, karena ini tidak pakai itu, tidak pakai baut, hanya kita ketok dulu. Nah, baru kita lihat penampangnya. Ini kan menggang seperti ini. Nah, kita ini luruskan. Intinya 2 mata pisau ini harus beradu. Nah, ini kalau kita dengar sudah ada suara kresek-kresek seperti ini berarti sudah masuk. Nah, ditambah lagi keadaan darurat, kita bisa gunakan kaca ini. Kaca yang sudah pecah, ini piring yang sudah pecah kita bisa gunakan. Nah, beberapa kali terus kita coba. Ini yang namanya darurat. Nah, seperti ini lihat ini tajam kan? Ini tajam. Terus alat ini sendiri tergantung dari orang yang mempergunakan. Misalnya ini gunting tajam, dipakai anak kecil ya mungkin kurang efektif, pasti kurang bagus. Kita lanjut. Untuk gunting ini kita lihat dari bahannya, dia besi bagus, tahan karat. Tapi kebetulan saat ini saya memang mau menyervis 3 gunting ini. Kalau yang ini sih tadi sudah. Nah, yang ini berhubung masih kencang, ini kan pakai baut, ini masih kencang, nggak perlu saya kencangkan. Nah, ini kita bersihkan saja pakai amplas. Nah, kita bersihkan saja. Saya bersihkan saja seperti ini. Nah, yang namanya besi itu bisa diadu sama besi. Yang jelas bahan gunting ini sama bahan cutter ini, walaupun ini cutter ini sudah tua, sudah berkarat, tetap bahan dasarnya masih bagus. Ini kita bisa gunakan. Misalnya ini buat menajamkan. Nah, yang penting sesuai kemiringannya ini kita tajamkan. Terus kita kembali, kita ulangi biar rata.
kita cek. Nah, ini bengkang sedikit, kita masukkan agak keras. Yang penting didengar cerik. Nah ini, oh ya maaf, saya tadi nggak memperlihatkan bahwa ini nggak tajam. Ini sudah terlanjur saya benerin ya, intinya sudah saya benerin dan ini hasilnya. Saya minta maaf tadi saya tidak memperlihatkan ya, seperti ini ya. Ini yang darurat, ini saya selesaikan dulu. Ini kita kasih minyak kalau bisa, terutama di sini semuanya. Kita ratakan, terus kita lap ini. Nah, biar tidak mudah berkarat intinya, termasuk gunting yang ini tadi. Kita lap juga biar awet, penggunaan guntingnya biar awet. Baik, saat ini kita akan lanjut dengan menyervis gunting. Ini biasa gunting ini kita pergunakan untuk memotong ini kawat serimin seperti ini, juga seng. Ini tutup kaleng ini. Nah, ini buat memotong seng. Tajamnya bagaimana? Tajamnya buat memotong ini, tapi kalau buat memotong kertas ya beda untuk buat memotong kertas, karena memang buat memotong ini. Tapi saat ini saya kan memperbaiki. Kalau ini 5 menit nggak bakal jadi, soalnya banyak yang perlu servis. Misalnya ini saja, ini kan benggang 2 ini, nggak berarti kan arah potongnya cuma nyampe ke sini, yang ke sini nggak. Nah, kita perbaiki dulu. Yang pertama ini dulu. Ini sudah jadi satu. Ini yang lihat sudah nggak seperti ini lagi. Nah, terus baru samping ini pun mainnya klem bukan baut, makanya harus kita ketuk. Nah, ini sudah kencang. Baru kita lihat ini, yang jelas bahan ini bahannya terbuat dari seperti kelasnya baja kayak di per mobil itu. Ini kalau sama itu tadi beda, ini karbonnya pun di bawahnya bajanya ini, makanya ini gampang berkarat. Langkah pertama ya kita amplas dulu, kita buang dulu karatnya ini. Sebelum menajamkan kita buang dulu karatnya. Ya karena ini tutorial tidak terlalu lama, yang penting bisa kelihatan bagaimana cara kerjanya. Kemudian ini kan ada luka, sebenarnya paling akan saya servis ini. Kita pertama mempergunakan pikir dulu, kita hantam dulu supaya biar rata dulu, yang penting bukan tajam dulu. Nah, ini sudah lumayan, terus kita tajamin ya, nggak perlu satu arah dulu, yang penting rata dulu. Ini ada sedikit juga luka, kita tekan dulu biar baru kita pakai ini asahan, batu asa. Batu asa pun ini
kita pakai yang kasar dulu karena ini masih buat meratakan. Bolak-balik dulu nggak apa-apa, bolak-balik dulu, yang penting ini rata dulu. Kita lihat kalau dalamnya, kalau bisa sedikit aja. Nah, ini sudah agak rata. Kalau yang bagian dalamnya ini jangan terlalu ditekan. Kemudian kita pakai yang halusnya. Ini kita pakai air sedikit. Nah, ini mulai searah, mulai. Pas mundurnya kita jangan ditekan. Ditekan pas maju, pas mundurnya jangan ditekan. Kenapa harus miring? Karena memang model guntingnya, tajamnya miring. Terus kenapa harus kita dorongnya seperti ini? Sebenarnya ini adalah gerakan serong biar dapat rata, lurus tidak, miring juga tidak. Kita arahnya serong ke arah tajamnya itu. Nah, ini akan kita dapat rata ini. Kita lap. Kemudian yang terakhir, yang paling halus, ini kita pakainya kalau bisa minyak goreng, oli apa-apa terserah, biar tajamnya itu rata. Dan ini mulai searah, ini mulai searah. Ini tidak pakai batu pun bisa, pakai besi yang bahannya itu lebih bagus dari gunting ini sendiri. Bisa cutter, bisa pisau bubut, atau baja Wedia, atau baja Inten, dan lain sebagainya. Kita cek. Nah, ini sudah lumayan. Baru kita lap. Tujuannya minyak biar nantinya tidak mudah berkarat minyaknya ini. Nah, ini saya ngamplasnya tidak terlalu bagus, hanya buat sampel aja. Kalau Anda melaksanakan silakan diamplas yang sampai mengkilat. Kita tes kertas. Nah, ini bisa dilihat. Mungkin ini bisa lagi dimasukkan sedikit. Kalau kurang itunya, kurang menyatu dia, kurang beradu. Nah, kita tes lagi. Nah, ini serbaguna gunting ini, berarti bisa buat kertas, bisa buat streaming, ataupun bisa buat kawat. Bisa buat seng ini tadi. Ini seng ini. Nah, ini bisa ya. Buat kertas lagi, bisa lagi. Nah, seperti ini. Ya, mungkin dari saya itu saja. Ambil yang baik, yang bagus dari saya. Silakan kalau Anda punya kendala gunting yang tidak tajam, silakan dipraktekkan apa yang saya sampaikan ini. Saya akhiri tutorial saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan selesai.